Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrita Rahmasari. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video mengenai penyampaian materi, yakni materi tentang kewirausahaan, usaha kecil, dan waralaba atau franchising. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar bisnis kelas H yang diampu oleh Bapak dosen Rio Jones Martahan Marpaung SEMM. Everybody fucking jump! Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kewirausahaan, usaha kecil, dan waralaba atau franchising. Yang pertama ada kewirausahaan. Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Berikut ada beberapa definisi mengenai kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan adalah mental dan sikap jiwa yang selalu aktif berusaha meningkatkan hasil karyanya. Seorang wirausahawan harus memiliki mental yang kuat dan jiwa yang tangguh untuk selalu aktif dalam meningkatkan hasil karyanya, dalam mengembangkan usaha atau bisnis yang telah ia rintis. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang-peluang memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi tanpa mempertahankan sumber daya yang mereka kendalikan. Ini dikemukakan oleh Robin pada tahun 1996. Yang ketiga, kewirausahaan adalah proses dinamis untuk menciptakan tambahan kemakmuran. Seorang wirausahawan harus bisa menciptakan kemakmuran, bukan memecah belah pihak. Yang keempat, kewirausahaan atau entrepreneurship merupakan proses penciptaan dan pengelolaan bisnis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kewirausahaan adalah suatu sikap yang berusaha untuk mendapatkan peluang usaha guna memenuhi kebutuhan ataupun mencapai kemakmuran dengan inovasi-inovasi yang dimiliki. Definisi wirausaha menurut bahasa yaitu kewirausahaan atau entrepreneurship adalah kemampuan dan keinginan seseorang untuk beresiko, menginvestasikan dan mempertaruhkan uang, waktu, dan usaha untuk memulai suatu perusahaan dan untuk berhasil. Nah, kewirausahaan sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kewirausahaan diantaranya adalah kesempatan untuk mewujudkan cita-cita, kesempatan untuk menciptakan perubahan, untuk mencapai potensi penuh, untuk menuai keuntungan yang mengesankan, memberikan kontribusi kepada masyarakat, dan mendapatkan pengakuan untuk usaha yang Anda buat. Selanjutnya dapat melakukan apa yang Anda sukai dan dapat bersenang-senang, melatih ketajaman intuisi bisnis, meningkatkan sifat tanggung jawab terhadap diri sendiri, memiliki wewenang untuk memerintah dan mengelola karyawan. Nah, kekurangan dari kewirausahaan sendiri ialah yang pertama, ketidakpastian pendapatan. Tentu saja seorang wirausahawan tidak memiliki pendapatan yang tetap, tidak memiliki kepastian akan pendapatannya. Yang kedua, resiko kehilangan seluruh investasi. Seorang wirausahawan harus mampu mengambil resiko yang tinggi. Salah satunya kehilangan seluruh investasi karena menginvestasikan uang kepada bisnis yang kecil, yang tingkat kegagalannya relatif tinggi. Selanjutnya, jam kerja yang panjang dan harus bekerja keras. Karena seorang wirausahawan itu berbeda dengan karyawan yang ada jam kerja dan ada jam istirahat.
Seorang wirausahawan itu tidak memiliki jam istirahat, karena setiap detiknya mereka selalu memikirkan langkah apa selanjutnya yang akan diambil untuk kelangsungan usahanya. Selanjutnya, kualitas hidup lebih rendah sampai bisnis didirikan. Pada awalnya, seorang wirausahawan itu memiliki kualitas hidup yang rendah karena dia selalu berusaha untuk terus mendirikan perusahaannya, untuk selalu menabung dan menyisihkan uangnya untuk modal mendirikan perusahaannya, berbeda dengan karyawan. Selanjutnya, tanggung jawab kompleks. Seorang wirausahawan memiliki tanggung jawab yang kompleks, memiliki tanggung jawab yang besar akan kelangsungan usahanya. Maka dari itu, setiap detiknya dia selalu memikirkan langkah untuk melanjutkan usahanya. Selanjutnya, putus asa. Ketika seorang wirausahawan putus asa, dia sangat membutuhkan dedikasi. Dan dia harus disiplin dan ulet untuk mengatasi rasa putus asanya tadi. Tanggung jawab yang besar terhadap kelangsungan usaha, perlunya menjaga relasi yang baik. Seorang wirausahawan harus menjaga relasi dengan kolega-kolega atau rekan-rekan yang berada di atasnya atau yang sama tingkatannya dengannya, karena bisa membantu kelangsungan hidup perusahaannya. Jika seorang wirausahawan tidak dapat menjaga relasi tersebut, otomatis perusahaannya akan bangkrut karena dia tidak memiliki sosial yang tinggi. Selanjutnya, waktu pekerjaannya yang sangat banyak. Contoh kewirausahaan ada seperti laundry, makanan atau kuliner, warnet atau warung internet, pencucian mobil, dan lain sebagainya. Baik itu usaha besar maupun kecil, itu bisa dijadikan contoh kewirausahaan, apapun bidangnya. Ada 4 kategori menjadi wirausahawan. Yang pertama itu penemu, bisa mendefinisikan konsep unik, baru, penemuan atau metodologi. Yang kedua itu inovator, bisa menerapkan sebuah teknologi baru atau metodologi untuk memecahkan masalah baru. Yang ketiga, marketer, bisa mengidentifikasi kebutuhan di pasar dan memenuhinya dengan produk baru atau produk substitusi yang lebih efisien. Yang terakhir atau yang keempat, opportunist. Pada dasarnya ini bisa menjadi sebuah broker pialang yang dapat menyesuaikan antara kebutuhan jasa dengan komisi. Nah, kewirausahaan sendiri memiliki faktor pendorong. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang dimulai dari diri sendiri, seperti kesadaran diri, motivasi diri, pengaturan, manajemen waktunya, lalu tingkat kepercayaan dirinya, public speakingnya, dan lain sebagainya. Yang kedua itu faktor eksternal. Nah, di faktor eksternal ini adalah hubungan sosial dengan orang-orang sekitar. Bagaimana cara kita menanganinya gitu. Seperti kita empati kepada orang lain dan memiliki sosial yang tinggi dan lain sebagainya. Karakteristik menjadi seorang wirausaha. Yang pertama adalah percaya diri. Seorang wirausaha memiliki keyakinan dan kemandirian yang tinggi, tingkat individualisme dan optimismenya tinggi. Selanjutnya, berorientasikan kemanusiaan. Seorang wirausaha itu harus memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, rasa empati yang tinggi, dan bisa bersosial dengan masyarakat luas. Yang ketiga, berorientasi tugas dan keputusan. Seorang wirausaha harus tahu kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Selanjutnya, memiliki ide dan kreatif. Seorang wirausaha harus bisa kreatif dan inovatif dalam usahanya, karena ini juga demi kelangsungan hidup perusahaannya.
Selanjutnya, berorientasi masa depan. Selanjutnya, bersedia mengambil resiko. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Yang selanjutnya, kemampuan membuat keputusan. Kemampuan membuat keputusan harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Karena seorang wirausaha itu harus bertingkah laku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, suka terhadap kritik dan saran yang membangun. Berorientasi perencanaan. Nah, seorang wirausaha itu harus terus memiliki rencana ke depannya untuk kelangsungan hidup perusahaannya. Oleh karena itu, setiap detiknya seorang wirausaha selalu memikirkan langkah selanjutnya demi kelangsungan perusahaannya. Yang selanjutnya adalah kemampuan mendirikan perusahaan. Selanjutnya, kemampuan manajemen waktu. Seorang wirausahawan harus mampu mengatur waktunya dengan baik, sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Selanjutnya, usaha kecil. Nah, sebelum lanjut ke usaha kecil, saya akan memberitahukan perbedaan antara kewirausahaan dengan perusahaan kecil. Nah, perbedaannya sangat mendasar, yaitu pada umumnya perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang yang memiliki badan hukum yang jelas. Selain itu, perusahaan kecil sangat bergantung pada lingkungan pasar. Dari sistem manajerialnya pun berbeda. Sistem manajerial kewirausahaan itu lebih baik dibandingkan dengan sistem perusahaan kecil. Kewirausahaan lebih meningkatkan hasil dari suatu produknya, sedangkan perusahaan kecil lebih meningkatkan pada laba yang akan didapatkan. Nah, usaha kecil atau usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Selanjutnya ada pengertian usaha kecil atau mikro dan menengah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau penghasilan tahunan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Di Indonesia, usaha kecil dan menengah atau UKM merupakan tulang punggung perekonomian negara. Dengan adanya UKM, terbukti mampu mendorong roda perekonomian bangsa untuk berputar dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Dengan memproduksi sebuah produk sendiri, UKM melakukan produksi dari awal produksi hingga pemasaran secara mandiri. Berikut ada pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. Kemunculan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM membawa pengaruh positif pada perekonomian. Usaha mikro dan usaha kecil merupakan usaha informal yang mulai dimunculkan dengan melihat peluang yang ada di sekitar. Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Salah satunya peranan UMKM yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Berbeda dengan UMKM yang tetap bertahan di dalam krisis dalam segala keterbatasannya. UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia.
Nah, berikut kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang pertama, usaha mikro. Asetnya itu maksimal 50 juta, omsetnya maksimal 30 juta. Sedangkan usaha kecil, asetnya lebih besar dari 50 juta hingga 500 juta. Omsetnya lebih besar dari 300 juta hingga 2,5 miliar. Nah, usaha menengah sendiri asetnya itu lebih besar dari 500 juta hingga 10 miliar. Dan omsetnya itu lebih besar dari 2,5 miliar hingga 50 miliar. Yang ketiga ada waralaba atau franchising. Pengertian dari franchising sendiri adalah franchising atau pewaralabaan adalah pemberian sebuah lisensi oleh seseorang kepada pihak lain. Lisensi tersebut dapat memberikan hak kepada franchise untuk menggunakan merek dagang franchisor dan seluruh elemen yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya dengan dasar-dasar yang telah ditentukan. Selain itu, ada yang menyebutkan bahwa definisi franchisor berasal dari kata wara yang berarti istimewa dan laba yang berarti keuntungan, yang berarti suatu usaha yang memberikan keuntungan yang istimewa. Franchising merupakan suatu konsep pemasaran untuk memperluas jaringan usaha secara cepat. Jadi, franchising bukan suatu alternatif, melainkan suatu cara yang sama kuat, sama strategis dengan cara konvensional untuk pengembangan usaha. Nah, setiap negara memiliki definisi sendiri tentang franchise. Di Amerika, melalui International Franchise Association atau IFA mendefinisikan franchise sebagai hubungan kontraktual antara franchisor dengan franchise. Franchisor berkewajiban menjaga kepentingan secara kontinu pada bidang usaha yang dijalankan oleh franchise, misalnya lewat pelatihan di bawah merek dagang yang sama, format dan standar operasional atau kontrol pemilik atau franchisor, di mana franchise menanamkan investasi pada usaha tersebut dari sumber dananya sendiri. Berbeda halnya dengan British Franchise Association yang mengemukakan bahwa garansi lisensi kontraktual oleh satu orang atau franchisor ke pihak lain atau franchise. Menurut Campbell Black dalam bukunya Black's Law Deed menjelaskan franchise sebagai sebuah lisensi merek dari pemilik yang mengizinkan orang lain untuk menjual produk atau servis atas nama merek tersebut. David J. Kaufman memberikan definisi franchising sebagai sebuah sistem pemasaran dan distribusi yang dijalankan oleh institusi bisnis kecil atau franchise dan digaransi dengan membayar sejumlah fee, hak terhadap akses pasar oleh franchisor dengan standar operasi yang mapan di bawah asistensi franchisor. Selain definisi menurut kacamata asing, di Indonesia juga berkembang definisi franchise. Salah satunya seperti yang diberikan oleh LPPM, Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, yang mengadopsi dari terjemahan kata franchise. LPPM mengartikannya sebagai usaha yang memberikan laba atau keuntungan sangat istimewa sesuai dengan kata tersebut yang berasal dari wara yang berarti istimewa dan laba yang berarti keuntungan. Sementara itu, menurut PP nomor 16 tahun 1997, waralaba diartikan sebagai perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Definisi inilah yang berlaku baku secara yuridis formal di Indonesia. Ada beberapa istilah dalam waralaba. Yang pertama, franchise atau waralaba adalah suatu strategi pengembangan produk. Yang kedua, franchisor atau pemberi waralaba. Selanjutnya, franchise.
dalam memberikan kontribusi keuangan atau finansial baik secara langsung dan tidak langsung, metode dan teknik komersial, prosedur, dan lain sebagainya. Selanjutnya initial service atau jasa-jasa pendahuluan. Selanjutnya continuing service, jasa yang terus-menerus. Selanjutnya initial fee, biaya keseluruhan item untuk membuka usaha. Selanjutnya franchise fee, biaya yang menutupi jasa franchisor. Yang terakhir ada continuing fee, biaya akan jasa franchisor nantinya yang secara terus-menerus. Ada 3 jenis bisnis waralaba. Yang pertama, waralaba luar negeri. Ini cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas. Mereknya sudah diterima di berbagai dunia dan dirasakan lebih bergengsi. Yang kedua, waralaba dalam negeri. Ini juga menjadi salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha. Yang terakhir adalah keuntungan dan kekurangan bisnis franchise. Waralaba juga memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya diantaranya adalah bagi para wiraswastawan yang ingin memulai usaha baru akan mendapatkan rencana operasi bisnis dengan arah yang jelas dari pemberi franchise. Penerima franchise diberikan nasihat atau sebuah lokasi usaha yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemberi hak bisa mendapatkan manfaat dari ekspansi cepat dan luas tanpa meminjam atau menanggung resiko finansial penting. Yang selanjutnya, tiap penerimaan hak berdasarkan volume penjualan, organisasi keseluruhan bisa mengadakan pengiklanan besar-besaran untuk memperkuat nama franchise. Selanjutnya, penerima franchise individu dapat melakukan promosi di daerah mereka sesuai dengan persetujuan yang ada. Mendapatkan bantuan modal, profit tinggi karena telah teruji, standarisasi mutu, dan mendapatkan bantuan manajemen. Selanjutnya, kerugian dari waralaba. Yang pertama, menjadi independen, terdominasi. Selanjutnya, tidak mandiri. Selanjutnya, kreativitas tidak berkembang. Lalu, rentan terhadap perubahan franchisor. Selanjutnya, ada penyebab kegagalan franchisor. Yang pertama, uji coba yang tidak memadai. Yang kedua, penyeleksian franchise secara sembrono. Yang ketiga, pembuatan struktur yang buruk. Yang keempat, franchise kekurangan modal. Dan yang kelima, franchisor menjalankan bisnisnya dengan buruk. Selanjutnya ada penyebab kegagalan franchise. Yang pertama, franchise yang puas dengan dirinya sendiri, franchise yang penakut, franchise yang tidak mengikuti sistem, franchise yang berharap terlalu banyak, franchise yang tidak memiliki bakat, lalu yang terakhir campur tangan dari orang lain yang bermain curang. Selanjutnya ada kriteria bisnis franchise atau waralaba. Yang pertama, franchise industrial, hubungan yang terjalin antara perusahaan manufaktur dan perusahaan dan pedagang besar. Yang kedua, franchise generasi pertama, hubungan yang terjalin antara perusahaan manufaktur dan pedagang eceran. Yang ketiga, bisnis franchise yang terjalin antara pedagang besar dan pedagang eceran. Yang terakhir, bisnis franchise yang terjalin antara sesama pedagang eceran. Selanjutnya, langkah-langkah membuat franchise. Yang pertama, menyusun konsep dan model bisnis. Yang kedua, lakukan kajian kelayakan usaha, menyusun standar operasional prosedur atau SOP. Selanjutnya, daftarkan merek atau brand, lalu menyusun perjanjian usaha kemitraan franchise. Selanjutnya, membuat tim dukungan manajemen yang berkelanjutan. Lalu, mewujudkan badan usaha berpayung hukum. Lakukan pemasaran, lalu mentoring untuk meningkatkan kualitas usaha. Demikian tadi penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih karena telah menonton hingga akhir.
Apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan kata atau pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Everybody fucking jump!